dukungan ke jadi yang pertama ini saya dalam keadaan cuti ya, nanti netizen jangan salah sangka, cuti saya baru keluar hari ini. Saya karena sudah begitu dekat dengan Bu Khofifah, bahkan jauh hari sebelum kontestasi pilkada sudah mulai komunikasi dengan Bu Khofifah ketika pilpres itu. Dan salah satu janji saya adalah ke Bu Khofifah bahwa kalau Pak Prabowo jadi presiden dan menang mutlak di Jawa Timur, saya akan membantu Bu Khofifah dalam kontestasi pilkada. Maka hari ini nggak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukan itu. Saya sudah keliling di berbagai daerah di Jawa Timur, tapi baru hari ini kemudian saya bisa mengumpulkan para kiai dan para gus. Alhamdulillah respon dari para masyayikh dan para gus muda ini luar biasa. Tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa di tanggal 27 November besok insya Allah Bu Khofifah akan menang mutlak insya Allah. Gus, apa sih yang Gus tawarkan terhadap sosok Bu Khofifah? Yang pertama bahwa kepemimpinan pusat dan daerah itu harus ada chemistry. Dan saya melihat ada chemistry di antara Pak Prabowo dengan Bu Khofifah, ini jelas. Karena begitu dipercayanya Bu Khofifah kemarin ketika pilpres dengan membawa seluruh kemampuannya untuk memenangkan Pak Prabowo. Maksud saya adalah ketika ada kecocokan antara pusat dan daerah, ini tentunya bisa diharapkan pembangunan daerah bisa menjadi lancar karena ada akses langsung kepada presiden. Dan Bu Khofifah memiliki itu. Maka kita harapkan kemampuan Bu Khofifah di bidang itu bisa dimaksimalkan sehingga banyak program-program pusat yang bisa dibawa ke Jawa Timur melalui Bu Khofifah. Khusus untuk para masyayikh, sosok Bu Khofifah ini seperti apa, Gus? Sosok yang selain ketua muslimat, beliau sangat dekat dengan masyayikh, dengan kalangan pondok pesantren, dengan kalangan kiai. Dan Bu Khofifah ini dianggap pemimpin yang humble, yang bisa menyederhanakan sesuatu yang mungkin rumit dengan bahasa-bahasa yang mudah sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga para masyayikh saya pikir nyaman lah dengan keberadaan Bu Khofifah, kira-kira begitu. Saya kan beberapa kali debat ini di kawasan ini pondok pesantren itu jadi rebutan untuk kepemimpinan sosok-sosok calon gubernur. Kalau menurut sendiri sosok Khofifah selama 5 tahun kemarin gimana? Soal apa? Perhatiannya di ponpes sendiri. Saya pikir nggak perlu diragukan ya. Sumbangsi beliau terhadap dunia pesantren itu baik fisik maupun non fisik saya pikir sudah nyata lah. Dan nggak perlu kita sampaikan karena biar masyarakat yang menilai. Yang lain mungkin baru janji ya Bu Khofifah sudah bukti ya kira-kira begitu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin Bu Khofifah tahu bagaimana awalnya Presiden minta saya untuk membantu di Kementerian Agama. Waktu itu saya bilang, mohon maaf Bapak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Kertanegara, saya ditelepon oleh salah satu orang dekat beliau. Waktu itu juga kami tolak dan kami mengusulkan Gus Irfan dari Teguiran. Akhirnya beliau menyampaikan sudah. Minoritas di daerah timur ada 7 kiai yang dianggap paling toleran di kalangan para minoritas. Waktu itu memunculkan 7 nama. Yang pertama, moderasi dan toleransi dari seorang muslim. Kemudian yang kedua ada nama Kiai Haji. Kemudian yang kelima ada nama Profesor Dr. Quraisyihab. Akan kepada saya untuk berada di jalur ini. Dari awal saya menolak. Sampai saat itu Kiai Haji Buddha Jazuli Pelosok telepon menteri yang berada di lingkungan istana. Siapa yang akan menjadi penghubung, menjadi komunikator dengan presiden? Mbok ya, tawaran dari presiden itu diterima saja. Termasuk yang WA saya waktu itu adalah Buya Kafabi Lirboyo. Gus, kita mau jangan sampai nggak ada santri yang berada di lingkungan istana. Kalau disuruh milih Bapak Ibu, saya lebih suka menjadi miftah yang ini. Kemana? Satu hal yang baru bagi saya. Sekarang kalau diundang pengajian, akadnya harus jelas. Kalau manggil saya, usahakan sebagai santri saja. Jadi masih bisa menerima sesuatu dari. Hanya memiliki satu bangsa yang besar namanya bangsa Arab, dipersatukan dengan bahasa Arab 32 negara. Artinya apa? Walaupun mereka satu bangsa, satu agama, satu bangsa, satu bahasa, mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara. Terpecah menjadi 32
Bukti ketidakakuran mereka adalah tuan rumah bersama, maka ditunjuklah Qatar dan Arab Saudi. Ternyata Qatar nggak mau. Ego sektoralnya tidak mau menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia dengan Arab Saudi. Padahal dulu Jepang dan Korea mau. Ini menunjukkan bagaimana kemudian ego sektoral di antara bangsa Arab itu luar biasa. Sementara di Indonesia, kita terdiri dari 17, ada 6 agama, 126 aliran kepercayaan yang mungkin sering ziarah. Dengan keberadaan paling itu yang orang non-Islam tadinya berpikir, oh Islam seperti apa? Wasilah. Tidak sepakat. Beliau akhirnya bertanya, kalau Gus Miftah siapa yang layak jadi wakilnya Pak Prabowo? Saya boleh matur, ya nggak apa-apa Gus. Melihat Mas Gibran yang bisa mendampingi Pak Prabowo. Bapak Ibu, para Gus, para Kiai, Pak Jokowi itu langsung loncat dari kursi. Jawa Timur, Panjenenganipun Kiai Fuad Nur Hasan dan tentu pengasuh, founder, inisiator pesantren Ora Aji, Panjenengan Rahman, Gus Miftah, matur nuwun sudah berkenan menginisiasi silaturahim pada hari ini. Pak Tatuhur di Jatim Expo, mohon dalam menikah dengan pangapunten apakah undangannya bisa diaturakan hari ini atau tim teknis pangapunten. Terus insya Allah pangestu yai tanggal 23 November 5 hari lagi menikah kampanye terakhir. Dan kita akan menutup dengan doa, zikir, dan sholawat. Ini untuk bisa merakit dari seluruh ikhtiar-ikhtiar ini akan mundur ridho barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus mekaten Gus Miftah kalimatur yang kita ingin usung adalah gerbang baru Nusantara. Gerbang baru Pak Prabowo, Pak Presiden sudah akan memulai memindahkan ASN-nya di Kalimantan Timur. 2 tahun sudah. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, masih. Sekali lagi 1. Terima kasih untuk sesi yang kedua. Mohon izin berkenan untuk berada di depan dari seluruh hadirin. Baik, mohon izin. Kayaknya kurang ke kiri. Iya, mohon izin. Baik. Ya, kami persilakan kepada hadirin yang lainnya yang berada di belakang. Iya, monggo. Baik. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih, kami akan memberikan aplaus yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Ibu Khofifah atas kehadiran dan kebersamaannya pada siang hari ini. Dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Alhamdulillah kita ini ikhtiar zahiran wa batinan. Para kiai-kiai punya jalur yang luar biasa. Alumni santrinya juga punya pesantren di mana-mana. Jadi ini akan menjadi bagian yang insya Allah memberikan penguatan demi penguatan. Tidak hanya siraman lahir tapi juga siraman batin. Karena kalau para kiai pasti akan diikuti dengan doa, ada yang mengikuti dengan riyadhah dan seterusnya. Jadi tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa pertemuan kali ini saya diundang dan tadi pun saya sudah menyampaikan jangan ada sambutan, tapi ya terus saya diberi kesempatan ya paling tidak saya mohon doa, mohon dukungan dan tentu mohon maaf karena tidak bisa saya sowan satu persatu yang mestinya itu harusnya kami lakukan, tapi memang tidak nutut. Tidak tahu kalau mungkin 6 bulan nutut ya 2 bulan lu gak nutut, terus muter-muter ya masih tidak nutut. Ya itu sih kawan-kawan, alhamdulillah para gawagis juga gus-gusnya ini menurut saya sangat signifikan dalam artian mereka yang bergerak dan punya jaringan yang sangat kuat dan luas. Mudah-mudahan semua menjadi bagian dari penguatan membangun Jawa Timur ke depan melalui Khofifah Emil tentunya. Tadi disebut punya chemistry kuat dengan Pak Prabowo, artinya nanti hubungan pemerintah daerah dengan pusat akan lancar. Ya, kalau itu tentu itu menjadi bagian yang sangat penting karena banyak
program dan proyek tertentu itu kan rebutan antar daerah. Nah, ketika rebutan antar daerah tentu mana yang lebih strategis dalam hal tertentu, misalnya kalau untuk Gerbang Baru Nusantara ini yang memiliki koneksitas khusus dengan Indonesia Timur, terutama IKN misalnya, tentu reasoning tertentu akan menjadi bagian dari penguatan program-program yang bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di Jawa Timur. Kira-kira gitu sih kawan-kawan, matur nuwun.